Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan dari Yang Maha Kuasa. Kali ini saya ingin membagikan informasi mengenai manajemen air dalam budidaya. Kenapa air merupakan salah satu komponen penting ya, selain tempat hidupnya ikan, juga dia menentukan proses budidaya kita selanjutnya ya, untuk sampai di masa panen. Tujuan budidaya itu kita kan bagaimana kita bisa membuat ikan itu nyaman seperti pada alam habitatnya. Oleh karena itu air itu kita gunakan, kita olah senyaman mungkin, meskipun tidak menyamai alam, tetapi kita bisa membuat ikan itu bisa senyaman mungkin. Jadi untuk air yang kita perlu perhatikan itu yang pertama pH air untuk ikan lele biasanya berkisar antara 6 sampai 8 ya. Kita bisa menggunakan alat ukur. Dan ikan lele bisa toleransi mungkin sampai 9 ya, 6 sampai 9 juga bisa. Tapi kita ambil amannya untuk netral 7 itu sudah bagus ya untuk ikan lele. Dan suhunya berkisar antara 26 sampai 30 derajat ya. Itu untuk ikan lele. Ikan lele salah satu ikan yang mempunyai daya tahan hidup yang kuat. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu tatak ya. Ikan lele itu sangat kuat. Dia masih bisa toleran dengan pH yang di atas rata-rata ya pada ikan-ikan yang lain ya, karena yaitu tadi ikan lele kan tidak bersisik ya. Nah, itu untuk pH dan suhu. Lalu juga kita perhatikan untuk bagaimana mengelola air dari awal budidaya. Kita harus siapkan air paling tidak 10 hari sebelum kita masukkan bibit ataupun indukan, dan kita sesuaikan untuk tinggi air. Ini kalau dari bibit di ukuran, kalau kita mau masukkan di ukuran 5 sampai 7 cm, ukuran bibit 5-7 cm ya, kita berikan air di kisaran kurang lebih 30, biasanya yang saya gunakan 30 cm untuk ukuran 57 di tebaran 1000 ekor ya, di kolam diameter 2 seperti ini. Itu yang saya jadikan patokan. Itu termasuk ya tebar padat, tidak terlalu padat juga sih, tidak terlalu padat, normal ya, di normal. Kalau biasanya untuk profesional mungkin ya bisa 1000 lebih ya, 1000 lebih. Dan kalau ikan sudah beranjak di ukuran 10 ke atas, 10 sampai 15, itu kita naikkan lagi menjadi 45 cm atau 50 cm. Di masa LBG remaja ya kita naikkan lagi,
di ukuran sekitar 60-70 cm. Hingga konsumsi atau menjelang panen ya kita bisa naikkan lagi sekitar 80-90. Itu yang biasanya saya terapkan. Semakin besar lele juga, air juga harus kita naikkan supaya tidak terjadi kepadatannya, pergerakan ikan juga. Nah, terus air itu juga biasanya berhubungan dengan kondisi sekitar ya. Kondisi sekitar juga biasanya jika kondisi kolam kita di luar ruangan ya, kita harus pandai-pandai untuk melihat cuaca. Jika dalam kondisi terik atau panas, biasanya saya lakukan air saya tinggikan lagi supaya air itu tidak menembus sampai dasar ya, tidak menembus sampai dasar. Itu di kondisi yang terik ya, panas, sangat panas. Jika hujan ya, kalau kolam kita tidak otomatis seperti ini ya keluar. Ini kalau dimiringkan ya, kita ambil ukuran segini, kita miringkan sampai segini, gini ya, mungkin bisa airnya bisa keluar sendiri. Tapi kalau kolam tidak didesain ya, kita perhatikan juga mungkin meluapnya ya. Nah, biar tidak terjadi apa ya, ikan otomatis melompat keluar ya. Itu outdoor ya. Kalau indoor ya kita patok aja seperti tadi yang saya bilang. Karena kalau kolam outdoor memang penuh resiko, tapi untuk pertumbuhan ikan ataupun untuk di airnya itu berpengaruh sekali. Air juga membutuhkan, atau ikan juga membutuhkan sinar, biasanya lebih cepat pertumbuhannya. Makanya kalau di kolam indoor ya sebaiknya dipasang plastik UV supaya kalau hujan dia tidak mencampuri air. Selain itu juga tidak juga tidak membuat ikan stres ya, karena guncangan tadi. Karena air hujan itu pH-nya bisa merubah pH dari air kolam ya, bisa merubah pH, dan tiba-tiba biasanya esoknya atau 2 hari kemudian ikan jadi kurang sehat, mungkin tidak nafsu makan, ada yang menggantung. Nah, itu ikan lele biasanya seperti itu. Lalu hubungannya dengan pakan. Ikan lele ataupun mungkin ikan yang lainnya ya, itu biasanya kalau kebanyakan pakan, ikan lele itu ada yang bisa jadi kembung, ada yang kekenyangan terus menggantung. Dan juga hubungannya dengan air, biasanya air akan menjadi rusak ya, karena protein dari pelet lele itu sangat tinggi, bisa merubah kondisi air secara cepat ya. Biasanya tercampur dari yang tidak termakan itu, biasanya dia akan berubah menjadi menjadi sesuatu yang berbahaya untuk ikan. Dia akan berubah jadi racun, dan air pasti akan kondisinya akan memburuk ya. Itu dari pakan. Jadi kita harus memberikan pakan sesuai takaran. Kalaupun
mau pakai cara sekenyang-kenyangnya juga bisa, tapi kita lihat ya, sekenyang-kenyangnya itu biasanya ikan itu kita bisa melihat lah kondisi ikan. Kalau kita tidak pakai takaran itu kira-kira setelah kita memberi makan mungkin habis beberapa lemparan, kalau ikan sudah tidak bernafsu, yang nafsu mungkin beberapa saja, dihentikan saja, karena nantinya kalau tidak termakan dia pelet apung itu akan tenggelam. Nah, tenggelam ya itu nanti yang berbahaya. Lalu di sini setiap pagi ya 3 hari sekali atau 4 hari sekali kita buang air yang di bawah itu, di dasar itu kita buang seperti ini ya contohnya. Sebentar saja. Nah, itu untuk membuang kotoran yang di dasar, tidak terlalu banyak yang mengendap. Sisa-sisa kotoran tadi kita bisa buang. Biasanya awal yang keluar itu nanti berwarna hitam, lalu kalau sudah yang keluar nanti berwarna sesuai yang ada di permukaan air, warnanya hijau, atau ada yang pakai sistem merah, itu nanti sudah warna seperti itu kita tutup lagi. Itu cara-cara pengelolaan air ya, salah satunya seperti itu. Jika ada tambahan bisa melalui komen, saran juga bisa, kita sama-sama belajar. Itu yang selama ini saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.